Oke, itu silakan have your time ya. Presentasikan dengan baik ya, dengan penuh percaya diri ya. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi saya yang berjudul Aplikasi Pengelolaan Digital Printing berbasis web modul konsumen studi kasus Ego Apatis Purworejo. Selanjutnya, latar belakang permasalahan yaitu Ego Apatis merupakan jasa percetakan yang ada di Purworejo yang menangani pemesanan dan pembuatan barang seperti jaket, kaos, alma mater, jersey, dan masih banyak lainnya. Saat ini pemesanan yang dilakukan pada Ego Apatis masih menggunakan cara yang manual, yaitu dengan cara konsumen mendatangi toko ataupun chat melalui WhatsApp. Ketika konsumen melakukan pemesanan melalui WhatsApp, konsumen harus menunggu admin untuk membalas chat konsumen secara satu persatu dan membuat waktu pemesanan menjadi kurang efektif. Saat konsumen sudah melakukan pemesanan, juga harus memastikan transfer yang dilakukan sudah diterima oleh pihak Ego Apatis dan konsumen harus chat admin jika akan mengetahui sejauh mana pemesanan diproses. Kemudian rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana cara membuat konsumen dapat melakukan pemesanan tanpa harus mendatangi Ego Apatis secara langsung. Yang kedua, bagaimana cara konsumen mengetahui jika pembayaran yang dilakukan sudah diterima oleh pihak Ego Apatis tanpa harus mengirim pesan singkat kepada admin terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu bagaimana cara membuat konsumen dapat mengetahui barang yang dipesan sudah sampai pada tahap pengerjaan seperti apa. Kemudian tujuannya yaitu membuat fitur yang dapat melakukan pemesanan atau transaksi online yang membuat konsumen Ego Apatis mudah dalam melakukan pemesanan tanpa harus chat admin terlebih dahulu. Yang kedua, membuat fitur status pembayaran agar konsumen mengetahui pembayaran yang telah dilakukan sudah diterima oleh pihak Ego Apatis. Yang terakhir yaitu membuat fitur tracking agar konsumen mengetahui proses percetakan suatu barang. Kemudian batasan masalah pada aplikasi yaitu aplikasi hanya untuk satu toko saja, yaitu Ego Apatis. Yang kedua, sistem meliputi pemesanan dan pembayaran. Yang ketiga, pada laporan proyek akhir ini hanya membahas aplikasi pada modul konsumen. Selanjutnya, proses bisnis berjalan pada saat pemesanan. Konsumen akan melakukan order bisa langsung mendatangi toko atau chat melalui WhatsApp. Kemudian akan menanyakan produk yang akan dipesan. Jika tidak tersedia, maka proses bisnis selesai. Kemudian jika tersedia, akan menanyakan desain. Jika konsumen memiliki desain, maka akan memberikan desain tersebut. Namun jika konsumen tidak mempunyai, maka akan meminta desain. Kemudian pihak admin Ego Apatis akan memberikan contoh desain. Konsumen akan memilih contoh desain yang tersedia dan mengirim form pemesanan. Kemudian admin akan menerima form pemesanan tersebut serta menghitung total harga dan konsumen akan menerima total tagihan. Berikutnya, proses bisnis berjalan pembayaran pesanan, yaitu konsumen akan melakukan pembayaran bisa melalui lunas atau membayar sebanyak DP 50%. Kemudian, pembayaran bisa dilakukan melalui transfer atau melalui cash. Apabila melalui cash, admin akan langsung menerima pembayaran tersebut. Akan tetapi jika melalui transfer, konsumen harus mengirimkan bukti transfer tersebut, kemudian pihak admin akan menerima bukti transfer tersebut, kemudian admin akan memberikan kwitansi pembayaran dan konsumen akan menerima kwitansi pembayaran. Kemudian proses bisnis berjalan saat pelunasan, yaitu admin akan mengirimkan pesan pelunasan ke konsumen, dan konsumen menerima pesan tersebut, dan konsumen melakukan pelunasan bisa melalui dua cara, yaitu melalui cash dan melalui transfer. Apabila melalui cash, admin akan langsung menerima pembayaran, dan apabila melalui transfer, konsumen harus mengirimkan bukti pelunasan terlebih dahulu, kemudian admin akan menerima bukti transfer tersebut, dan pihak admin akan mengkonfirmasi pembayaran yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu proses bisnis usulan untuk tambah keranjang belanja. Dimulai dari konsumen akan melakukan tambah keranjang belanja. Jika sudah mempunyai akun, maka konsumen tinggal melakukan login. Apabila konsumen belum mempunyai akun, maka harus registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya, konsumen akan masuk ke halaman utama aplikasi, kemudian memilih menu pemesanan dan memilih kategori yang diinginkan. Selanjutnya, memilih paket pemesanan dan menentukan ukuran dan jumlah barang.
Untuk proses selanjutnya yaitu jika konsumen mempunyai desain, maka harus mengupload desain yang dipunyai. Jika tidak mempunyai desain, maka akan dibuatkan oleh pihak ego apatis. Kemudian konsumen mengklik masukkan keranjang. Selanjutnya proses bisnis usulan pada saat check out. Yang prosesnya yaitu konsumen masuk ke dalam keranjang belanja, kemudian memilih barang yang akan dipesan, mengisi form pengiriman dan memilih jenis bayar, selanjutnya melihat status pemesanan, kemudian melakukan upload bukti pembayaran. Kemudian admin akan melakukan pengecekan pembayaran tersebut. Jika pembayaran sesuai, maka akan langsung menerima pemesanan. Namun jika belum pembayaran tidak sesuai, maka admin akan membatalkan pemesanan tersebut. Kemudian konsumen harus melakukan upload ulang bukti pembayaran. Kemudian admin akan kembali melakukan pengecekan pembayaran. Selanjutnya, apabila pesanan sudah diterima oleh admin, maka admin akan mengubah status pemesanan dan konsumen bisa melihat status pemesanan yang sudah di-ACC oleh admin. Kemudian, proses bisnis usulan pada saat pelunasan. Admin akan mengirimkan pesan lunas ke konsumen, kemudian konsumen menerima pesan pelunasan, kemudian konsumen akan melakukan upload bukti pelunasan pada aplikasi, admin akan menerima bukti pelunasan tersebut. Di sini prosesnya juga sama, jika tidak valid, konsumen harus melakukan upload ulang bukti pelunasan. Namun jika valid, maka admin akan langsung mengkonfirmasi pembayaran dan mengubah status pemesanan yang telah dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya, use case diagram ini terdapat use case registrasi, tambah pesanan, view status pemesanan, view history pemesanan, tambah penilaian produk, view testimoni, data profile, dan login. Kemudian, checkout dan keranjang belanja, extend kepada tambah pesanan, view penilaian produk, extend tambah penilaian produk, view data profile dan edit profile, extend kepada data profile. Untuk relasinya masih yang dulu, Pak, belum dibikin yang baru. Ini demoin aplikasi apa ya? Silakan. Langsung silakan. Untuk demo aplikasinya, ketika konsumen akan melakukan pemesanan, bisa langsung mengeklik kategori yang diinginkan. Halaman ini merupakan detail produk yang akan dipesan. Di sini bisa melihat paket. Kemudian untuk pesan, kita klik button pesan. Di sini konsumen harus mengisikan paket yang diinginkan. Di sini sudah tersedia nama paket, jenis bahan, sablon, serta ketebalan dan harga yang telah ditentukan. Selanjutnya konsumen harus mengisikan jumlah ukuran. Di sini apabila konsumen tidak memiliki desain untuk dicetak, maka bisa langsung mengklik pemasukan keranjang. Selanjutnya, jika konsumen akan melakukan check out, itu menuju halaman keranjang belanja. Di sini konsumen bisa memilih produk mana yang akan dicetak. Ini merupakan revisi dari penguji yang kemarin, Pak. Untuk yang kemarin itu belum bisa memilih produk yang akan di check out. Untuk yang sekarang sudah bisa memilih, Pak. Karena kita pilih satu produk. Di sini kita mengisikan nama pemesan, misalnya kita memilih pembayaran lunas, maka lanjut ke proses order.
Nah, selanjutnya pemesanan tersebut masuk ke dalam menu status pemesanan dengan status pemesanannya masih pending karena belum di-ACC oleh admin. Di sini konsumen harus melakukan upload bukti pelunasan terlebih dahulu. Nah, kemudian statusnya masih pending juga karena harus menunggu ACC oleh admin. Pada halaman admin, di sini pesanan sudah masuk. Kemudian admin akan menerima pembayaran lunas yang telah dilakukan oleh konsumen tersebut. Di sini apabila konsumen pesanannya sudah diterima oleh admin, maka akan masuk ke dalam menu sedang diproses. Di sini konsumen bisa melihat detail barang yang telah dipesan, lihat bukti pembayaran yang telah dilakukan, serta dapat mencetak invoice dari pemesanan tersebut. Selanjutnya, apabila pemesanan sudah selesai dan admin akan mengirimkan barangnya. Kirim barang, kemudian di halaman konsumen, maka pemesanan tersebut akan masuk ke dalam pemesanan yang sedang dikirim. Nah, di menu sedang dikirim ini terdapat action yaitu detail, lihat bukti pembayaran lunas, serta button selesai. Button selesai ini jika kita klik, maka akan menuju ke halaman histori pemesanan. Di sini konsumen dapat memberikan penilaian terhadap produk yang telah dipesan tersebut. Di sini memberikan penilaian misalnya sesuai. Nah, ini kita klik simpan. Nah, maka hasil testimoni yang telah dilakukan konsumen tersebut akan masuk pada halaman testimoni ini, Pak. Nah, halaman testimoni ini juga akan ditampilkan pada halaman utama aplikasi, di mana di sini merupakan referensi untuk konsumen lain yang akan melakukan pesanan. Seperti itu, Pak. Mungkin dari modul konsumen seperti itu, Pak. Dan sudah direvisi untuk yang hasil dari sidang Juni kemarin, Pak.
Oke, database kemarin gimana? Sudah ya? Sudah kamu apa tuh? Sesuaikan lagi ya, cek lagi ya, sudah ya? Sudah, Pak. Oke, yang penting nanti jangan terlalu buru-buru. Misal dari untuk apa saat kita registrasi user pun ya, usernya mungkin bisa kita kelola juga ya, bisa kita nonaktifkan atau bisa kita ban ya, atau mungkin kita kasih teguran mungkin ya, misalkan dia kok banyak sekali sih request-nya nggak sesuai gitu ya, diubah-ubah terus misalnya ya. Itu bagaimana? Nah, itu ya. Adapun juga yang poin kedua, misalkan saat nanti terjadi transaksi yang ini nggak sesuai dengan apa, desain misalnya, ini dikembalikan. Nah, itu juga harus tahu ya, dasarnya apa. Mana desain nggak sesuai, ini kan sesuai dengan yang kamu pesankan, disetujui, makanya kami, buatkan, nah gitu ya. Bagaimana cara memfasilitasi itu? Itu juga harus jadi pertanyaan khusus gitu ya. Oke, sekali lagi untuk tidak terburu-buru. Yang kedua, ketika ditanya oleh nanti penguji dan tidak ada misalkan masih belum mengerti, tanyakan kembali di bagian mana ya Bapak, Ibu, apakah ini yang dimaksud ya. Misalkan masih belum jelas juga boleh nanya ke pembimbing ya untuk diluruskan seperti itu ya. Oke. Nah, untuk Fauzia, apa namanya, begitu ya cara presentasi minimalnya ya, dan sering Baik, Pak. dilatih ya, sering dilatih. Untung hari ini hadir ya, jadi untuk memantapkan begitu ya. Baik, Pak. Heeh. Kak, izin bertanya kan kalau jika misalnya tes coding gitu Pak dan kita belum tahu caranya, apakah boleh browsing ya Pak? Browsing aja, browsing. Ya, apa yang sedang kamu kerjakan jangan ditutup ya, sharing aja. Baik Bapak, baik Ibu, saya akan laksanakan. Yang pertama misalkan poin A, B, C, D, E. Nah, saya izin untuk melaksanakan browsing ya, atau mungkin melakukan browsing ke internet gitu ya. Kayak gitu ya. Kirain nggak bisa, Pak. Nggak boleh mungkin ya? Kirain nggak boleh. Boleh-boleh aja. Kan yang namanya manusia itu ya jangan sampai tidak bisa dipungkiri ya, misalkan dibantu oleh temannya ya, atau mungkin adik tingkatnya atau kakak seniornya itu wajar ya. Tapi kita mengerti, memahami mana yang menjadi poin-poin utama ya. Tidak semuanya 100% dibantu. Manusia adalah makhluk sosial ya. Dia akan dibantu membantu atau mungkin mengkritik ya. Mengkritik pun bukan langsung menjadi apa namanya? Wah ini oposisi, bukan ya. Ya, saya ini misalnya ya, misal nih out of topic sebenarnya nih ya. Contoh misalnya di berita yang kita dengar nih ada seseorang namanya misalkan Rocky Gerung ya, sering mengkritik pemerintah ya, berbuat baik pun dikritik ya. Tanda kutip menurut saya sebenarnya dia menjadi apa mendukung ya, mendukung pemerintah gitu. Ya. Cuma kan di beritanya kan A B C D E, padahal menurut saya itu baik ya, dia memberikan apa namanya cara berpikir yang A B C D E ya. Dan feedbacknya pun ke sistem pemerintahnya lebih baik gitu ya. Ini pun sama ya, saat kalian misalkan punya sesuatu, saling presentasikan ya. Saya punya seperti ini, kira-kira apa ya kurang ya? Oh, kamu di bagian pendaftaran sebaiknya lakukan aktivasi. Aktivasinya pun nanti gunakan 2 arah misalkan ya, atau 2 tingkatan. Setelah apa aktivasi ke email, juga bisa kamu tambahkan apa namanya one type password misalkan lewat SMS begitu ya. Ya, selamat datang Indah ya untuk Fauzia dan Rahmawati. Iya, Pak. Fauzia dan Vera, Pak. Oh ya, Fauzia dan Vera ya. Mungkin cukup sekian dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Good luck ya. Saya izin Iya, Pak. Nggak live juga nggak apa-apa. Ini ada teman kita ya Indah Mayangsari. Kemarin konferensi di internasional dia ya.
Mau lihat juga bagus, boleh ya, silahkan ya, untuk, nambah wawasan ya. Baik. Oh, Pak, ini gimana ya Pak prosedurnya? Nggak ada prosedur, tinggal kamu PowerPoint-nya atau mungkin dokumennya bisa kamu share, lalu demo aplikasi gitu aja, santai